Kedalaman skuad Manchester City musim 2022-2023, bisakah juarai Liga Champions? Manchester City tengah berbenah untuk mengarungi kompetisi musim 2022-2023 yang tak lama lagi bakal bergulir. Bursa transfer musim panas 2022 menjadi momentum The Citizens untuk menambah kedalaman skuad. Sejumlah nama sudah dipastikan bakal bergabung bersama Pep Guardiola saat pramusim nanti. Namun, tak sedikit pula yang hingga kini masih sebatas rumor dan incaran Manchester City. Manchester City tercatat nama beken dalam diri bintang muda sensasional asal Norwegia Erling Haaland. Pemain berusia 21 tahun ini diboyong Manchester City dari Borussia Dortmund dengan biaya 51 juta pounds atau sekitar 929 miliar rupiah. Tak hanya satu penyerang yang didatangkan oleh Manchester City, ada satu nama lain. Nama tersebut adalah penyerang River Plate asal Argentina Julian Alvarez, tampil menjanjikan bersama River Plate di Liga Argentina. Namun kedatangan dua pemain muda tersebut juga mengancam pemain lain Manchester City yang sudah menjadi andalan bertahun-tahun. Gabriel Jesus sudah resmi gabung Arsenal, sementara Sterling dalam pembicaraan untuk gabung Chelsea. Tak hanya penyerang, City pun rombak lini tengahnya dengan mendatangkan gelandang bertahan Leeds United Calvin Phillips. Dilansir bolasport.com dari The Athletic, telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Sementara di sisi kiri pertahanan, Manchester City ingin menambah persaingan dengan mendatangkan Marc Cucurella dari Brighton and Hove Albion. Jika semua incaran Man City tersebut bakal rampung, maka potensi kedalaman skuad yang dimiliki bakal menakutkan. Manchester City bahkan disebut-sebut sebagai tim yang memiliki skuad utama dan cadangan yang sama-sama kompetitif. Ambisi tersebut akan dibuktikan dengan target mereka yang ingin menjuarai Liga Champions. Chelsea gigit jari, bek Manchester City ini enggan pindah klub. Chelsea tidak habis-habisnya mengincar pemain Manchester City. Satu lagi pemain yang berusaha didekati adalah Aymeric Laporte. Sebelumnya Chelsea sudah mengamankan Raheem Sterling dari City. Nathan Ake juga sedang dalam negosiasi menuju Stamford Bridge. Dalam laporan Evening Standard, Laporte juga jadi salah satu target Chelsea berikutnya. Namun, sang pemain menolak mentah-mentah ketertarikan tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu menegaskan ingin terus berada di Manchester City, sehingga Chelsea disarankan untuk tidak mendekatinya selagi kontraknya masih ada. Aymeric Laporte masih akan berada di Manchester City sampai tahun 2025. Itu berarti masih ada 3 tahun tersisa di kontraknya. Saya masih memiliki 3 tahun di kontrak saya. Saya senang dan klub juga senang, katanya kepada RMC Sport. Saya senang dengan pelatih, klub juga percaya dengan saya, jadi kenapa saya tidak bertahan lebih lama lagi di sini, ujarnya. Aymeric Laporte juga tidak risau dengan menit bermainnya di Manchester City. Di tengah keputusan rotasi tidak terprediksi dari Pep Guardiola, dirinya tetap mendapat menit bermain yang cukup. Musim lalu Laporte memainkan total 44 penampilan di seluruh kompetisi, sekalipun pemain blasteran Spanyol Prancis itu sempat dibekap cedera beberapa saat. Saya sangat senang dengan musim-musim yang telah saya jalani. Walaupun sempat cedera sebelum kompetisi berakhir, saya tetap bertahan hingga akhir, kata Laporte. Alasan lain yang membuat Aymeric Laporte bertahan di Manchester City adalah ingin memenangkan Liga Champions. Trofi kompetisi paling bergengsi di benua biru itu masih belum mau mampir ke kabinet Piala City. Demi mewujudkan itu, Laporte mengatakan bukan hal yang buruk untuk bertahan. Baginya, akan sangat menakjubkan apabila berhasil merengkuhnya. Objektif utama kami di musim depan adalah Liga Champions. Tidak mudah memang, tetapi kami akan mengerahkan segalanya untuk memenangkannya tahun ini, tutup dia. Harapan tinggi Manchester City ke kiper barunya Steven Ortega. Nama Steven Ortega mungkin asing bagi telinga pecinta sepak bola, namun
Sosoknya kini dipercaya untuk jadi pelapis Ederson Moraes di Manchester City. Steven Ortega resmi didatangkan Man City dari klub Armenia Bielefeld. Pria berusia 29 tahun itu bahkan sudah diperkenalkan ke publik. Lama menjadi penjaga gawang di Armenia Bielefeld, Ortega direkrut City dengan status bebas transfer. Ortega diharapkan mampu menjadi pelapis sepadan Ederson Moraes. Ini kepindahan fantastis untuk saya. Manchester City itu tim yang luar biasa, skuad yang berisikan pemain kelas dunia di setiap lini, ujar Ortega, sebagaimana dilansir Detik Sport yang melansir situs resmi klub Jumat 1 Juli 2022. Saya tidak bisa menolak kesempatan datang ke City dan bermain di Premier League. Saya tak sabar untuk bermain, bertemu rekan-rekan setim, dan mulai berlatih bersama Pep serta staf pelatih, kata Ortega menambahkan. Jadwal pramusim Manchester City 2022-2023, tur santai ala Guardiola. Juara bertahan Premier League 2021-2022, Manchester City akan segera memulai program latihan dan tur pramusim 2022-2023. Skuad Manchester City baru akan menggelar latihan pramusim 7 pekan sebelum gelaran Premier League musim baru digelar. Josep Guardiola menjadwalkan anak-anak asuhnya berkumpul lagi pada 11 Juli 2022. Manchester City jelas tampak santai dalam persiapannya menuju musim baru. Pasalnya, mereka sejauh ini baru mengumumkan 2 laga pramusim saja. Dan berikut jadwal tur pramusim Manchester City 2022-2023. 20 Juli, Manchester City vs Klub Amerika di NRG Stadium Houston, Texas. 23 Juli, Manchester City vs Bayern Munchen di Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin. Skuad Manchester City belum memulai latihan pramusimnya, jadi belum diketahui siapa saja yang mungkin akan ikut dalam tur tersebut. Namun berdasar skuad mereka musim lalu dan perekrutan terbarunya, berikut nama-nama pemain yang mungkin akan ikut dalam tur pramusim Manchester City. Kiper Ederson dan Steven Ortega Moreno. Back Kyle Walker, Alexander Zinchenko, Nathan Ake, Ruben Dias, John Stones, Aymeric Laporte, dan Joao Cancelo. Gelandang Ilkay Gundogan, Jack Grealish, Rodrigo, Calvin Phillips, Cole Palmer, Phil Foden, Kevin De Bruyne, dan Bernardo Silva. Penyerang Riyad Mahrez, Julian Alvarez, dan Erling Haaland.